Sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan dan yang menjadi panutan kita semuanya, pengasuh Pondok Pesantren Al Zaitun, Bapak Kiai Haji Dr. Abdus Salam Rasyidi Panji Gumilang. Yang saya banggakan, seluruh santri pesantren Al Zaitun beserta seluruh keluarga yang hadir, para pengajar dan pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun yang saya muliakan. Bertepatan dengan 1 Muharram 1444 Hijriah, saudara saya, Mas Panji Gumilang, telah mengundang saya untuk hadir di sini untuk memberikan sedikit wejangan tentang masalah wawasan kebangsaan berkaitan dengan 1 Muharram ini. Saya izin Pak Kiai tidak bisa hadir di sini karena ada tugas yang harus saya selesaikan. Saya tidak bisa hadir di tengah-tengah Ibu Bapak sekalian, tidak mengurangi kehikmatan dari acara ini dan acara yang nanti akan diselenggarakan. Hadirin sekalian, saya sudah beberapa kali hadir di Pondok Pesantren Al Zaitun. Pertama kali saya hadir di sini pada saat saya menjadi Pangdam 3 Siliwangi, di mana pada saat itu saya sangat terkaget-kaget. Begitu saya turun dari kendaraan, saya disambut oleh saudara saya, Dr. Panji Gumilang yang gagah perkasa. Luar biasa saat itu saya kaget karena disuguhi oleh gamelan Jawa. Berikutnya setelah mengikuti acara demi acara, saya terkagum karena persoalan kebangsaan di sini sungguh diperkuat luar biasa. Hampir semua kegiatan pendekatannya adalah wawasan kebangsaan. Berikutnya yang kedua dan seterusnya, dan sekarang ini saya sebenarnya pengen untuk kembali ke sini karena saya juga rindu dengan saudara saya. Namun demikian, hadirin sekalian, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengingatkan kita semua bahwa saat ini dunia telah menghadapi sebuah krisis yang luar biasa. Yang pertama adalah krisis pangan, yang kedua krisis energi, dan yang ketiga adalah krisis keuangan global. Ingat, pada tahun 2008 kita pernah menghadapi sebuah krisis pangan. Kenapa itu terjadi? Karena yang pertama, kita menghadapi kekeringan yang cukup panjang sehingga kita tidak bisa memproduksi. Dunia juga menghadapi situasi yang sulit pada saat itu. Yang kedua, harga energi yang cukup tinggi sehingga ada konversi dari pangan menuju energi. Ini juga terjadi saat ini. Harga energi kita cukup tinggi, bisa-bisa terjadi konversi. Yang ketiga, memang untuk kepentingan domestik sebuah negara itu pada akhirnya tidak mengekspor ke negara lain. Ini juga sudah mulai terjadi. Kita beruntung, Pak Kiai, Ibu-ibu, Bapak sekalian, anak-anak saya, saat ini kita telah menghadapi situasi yang cukup baik. Karena mulai dari 2018 kita tidak pernah mengimpor beras. Maknanya kita cukup mandiri di bidang pangan. Kenapa itu terjadi? Karena cuaca kita sungguh mendukung. Hujan masih berjalan sampai dengan saat ini, sehingga produksi pangan kita relatif cukup baik. Tapi saya juga mengingatkan, seandainya tahun depannya lagi terjadi kekeringan, apa yang akan terjadi? Kita akan menghadapi sebuah situasi yang sulit, karena pasti akan terjadi kegagalan panen. Kalau itu berada di tengah-tengah kita, hati-hati, kita akan kesulitan. Dunia menghadapi kesulitan, Indonesia menghadapi kesulitan, maka situasi menjadi semakin sulit bagi kita semua. Namun, di balik semua itu, saudara saya, Dr. Kiai Haji Panji Gumilang, telah mau melopori bagaimana dunia pesantren mampu dan mandiri menyediakan pangannya sendiri. Untuk itu, saya selaku Ketua HKT juga menaruh rasa hormat karena pada saat beberapa tahun yang lalu saya datang ke sini melihat kegagalan panen di Indramayu.
Tetapi yang saya lihat, pesantren Indramayu Al-Zaitun ini memiliki semangat yang kuat di bidang kemandirian pangan. Untuk itu, situasi ini harus tetap dikembangkan, harus terjaga dengan baik agar ilustrasi yang saya berikan tadi betul-betul pada akhirnya dijawab oleh Al-Zaitun ini. Hadirin sekalian, konteks kebangsaan adalah di antaranya yang begitu kontekstual dengan kehidupan kita sehari-hari adalah bagaimana kita menjadi sebuah bangsa yang kuat, bangsa yang tidak memiliki ketergantungan dengan bangsa lain, bangsa yang dari hari ke hari semakin mandiri dan terhindar dari situasi-situasi sulit di mana dunia lain menghadapinya. Mestinya Indonesia harus kokoh dan mandiri, baik di sektor pangan maupun di sektor yang lain. Berikutnya, saya juga berpesan kepada anak-anak saya, di tengah-tengah lingkungan kita saat ini, pertumbuhan teknologi informasi, media sosial begitu luar biasa pesatnya. Persoalan hoax, persoalan desinformasi merajalela di mana-mana. Untuk itu, saya berpesan supaya anak-anak muda saat ini yang bertumbuh di pesantren menanamkan nilai-nilai yang positif, terbangun sebuah karakter yang kuat agar tidak mudah terpengaruh dan terprovokasi oleh berbagai situasi yang terjadi di tengah-tengah kita. Justru pesantren Al-Zaitun harus selalu memperkuat karakter santrinya agar suatu saat anak menjadi pemimpin adalah pemimpin yang berkarakter kuat. Karena tantangan ada ke depan untuk memimpin negeri ini tidak semakin ringan, justru semakin berat. Untuk itu diperlukan seorang pemimpin yang berkarakter kuat. Dan saya yakin sampai dengan saat ini saya masih punya keyakinan bahwa pesantren adalah salah satu tempat di mana pembentukan karakter sebuah bangsa itu terbangun di dalamnya. Karena saya dulu waktu kecil hidup saya juga di surau, hidup bersama-sama dengan kiai saya berada di surau, dan dari dia, dari guru saya itulah saya digembleng yang pada akhirnya saya bisa menjadi seorang jenderal karena karakter saya terbangun di situ. Untuk itu sekali lagi saya punya keyakinan kuat bahwa pesantren salah satu tempat untuk membangun sebuah karakter yang kuat. Itu beberapa pesan saya dalam kesempatan ini, dan mohon maaf Pak Kiai, saudara saya yang saya banggakan, Dr. Panji Gumilang, yang sungguh secara emosional saya sangat dekat dengan beliau. Pada kesempatan ini saya tidak bisa hadir dan mohon maaf sekali lagi. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.